Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Salma Fauziah, 2. Anissa Hariningrum, 3. Yayang Olga Oktaviana, 4. Rizky Fareza, 5. Misbahu Arta Paramita, 6. Iftina Jihan Latifah, 7. Azimah Rahma, 8. Indiani Risma, 9. Tias Inzaini, 10. Nova Dimas Prasetya, dan saya sendiri Mauren Abika Valin. Berikut ini materi yang dibahas oleh kelompok kami. Pembaharuan di dunia Islam. Tajdid. Pengertian tajdid. Secara kebahasaan atau lugawi berarti pembaharuan, yaitu proses dalam memperbaharui sesuatu yang dipandang rusak atau using. Secara istilahi, tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Pengertian secara istilah tersebut ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi yang dikutip dari Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf 2001-22. Selain kedua makna di atas, ada juga makna tajdid yang dirumuskan saat Muktamar di Malang tahun 1989, yaitu 1. Segi bahasa berarti pembaharuan. Makna tersebut sama dengan makna secara lugawi yang disebutkan sebelumnya. 2. Segi istilah berarti pemurnian dan pengembangan atau modernisasi. Pemurnian bisa dimaksudkan sebagai pemeliharaan ajaran Islam yang berdasar dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah atau Maqbullah. Sedangkan pengembangan atau modernisasi dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan agama Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Tujuan tajdid. Tajdid bertujuan untuk memfungsikan Islam sebagai hudan, yang berarti petunjuk, furqon, yang berarti pembeda antara hak dan batil, rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Hal tersebut termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dimensi tajdid. Dimensi tajdid dalam Muhammadiyah meliputi 1. Pemurnian akidah dan ibadah serta pembentukan akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah. 2. Pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Dan 3. Pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah. D. Makna tajdid dalam sejarah Islam. Istilah tajdid atau pembaruan sering digunakan dalam konteks gerakan Islam modern. Istilah ini memiliki akar yang kuat pada Islam klasik. Di masa modern, tajdid adalah upaya para salafi dan modernis Islam untuk memperkenalkan pengaruh Islam dalam kehidupan Muslim. Dengan demikian, ada dua kecenderungan di sini, yakni kecenderungan salafi dan reformis modernis. Pertama, kecenderungan gerakan salafi, seperti Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Gerakan ini mengutamakan upaya pemurnian akidah Islam dari bahaya tahayul dan khurafat, juga pemurnian ibadah dalam bahaya bid'ah. Gerakan ini berusaha membersihkan praktik dan pemikiran keagamaan dari unsur-unsur asing dengan menekankan pada tauhid. Islam harus menjadi petunjuk hidup Muslim. Gerakan ini belum melihat kebutuhan untuk mereinterpretasi Islam agar sesuai dengan kehidupan modern, karena orientasinya pada masalah-masalah akidah dan ubudiyah. Kedua, kecenderungan gerakan reformis atau modernis, seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Gerakan ini memandang masyarakat Muslim gagal menangkap spirit kemajuan dan perkembangan dalam seluruh aspek kehidupan yang telah dicapai Eropa. Para reformis tidak bermaksud mengundang westernisasi. Mereka justru mengkritik kebutaan dunia Muslim dalam melihat cara-cara Barat memperoleh kemajuan. Mereka berusaha memperbaiki martabat kebesaran Muslim dan Arab melalui peremajaan pemikiran dan praktik Islam. Dengan demikian, gerakan reformis atau modernis berkaitan erat dengan Barat, berusaha merespon tantangan sebagai akibat kontak dengan Barat. Umat Islam sadar akan keterbelakangan dan stagnasi budaya dunia Islam. Mereka tidak hanya yakin
Bahkan percaya bahwa kemajuan Eropa adalah hasil kontribusi peradaban Islam atau Arab, mengakui peran akal, bahkan menolak bahwa akal tidak sesuai dengan iman. Tokoh pembaharu pada periode klasik sampai modern. Pertama, Ibnu Taimiyah 1263 sampai dengan 1328. Adapun beberapa upaya pembaharuannya antara lain: pertama, sebagian besar aktivitasnya diarahkan untuk memurnikan paham tauhid. Ia menentang segala bentuk bid'ah, takyid, dan khurafat. Kedua, ia mengatakan umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, serta mendorong mereka melakukan ihtijat dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Ketiga, karena untuk kembali pada Al-Quran dan hadis diperlukan ihtijat, maka ia menentang taklid. Yang keempat, di dalam berihtijat tidak terikat pada mazhab atau imam. Kelima, dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimiyah menawarkan suatu metode baru. Ia tidak mendasarkan keputusan hukum berdasarkan pada ikhlaq, tetapi berdasarkan pada hikmah. Yang kedua adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahab 1730 sampai dengan 1791. Inti gerakan pembaruannya adalah: pertama, pembaruan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Dalam hal ini Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan para pengikutnya membedakan tauhid menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa al-sifat. Yang kedua, Wahab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawassul. Yang ketiga, sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Keempat, serupa dengan Ibnu Taimiyah, Wahab menyatakan pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan komunitasnya. Pembaruan Muhammad Ibnu Abdul Wahab memurnikan Islam dari segala bid'ah, takhayul, dan khurafat. Tampaknya menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan pembaharuan yang terjadi di dunia muslim dari waktu ke waktu. Tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani 1838 atau 1839 sampai dengan 1897. Jamaluddin mengemukakan dan memperjuangkan gagasan pembaharuan yang meliputi: pertama, dari sudut pandang Islam tradisional, Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam yang tidak bertentangan dengan kepercayaan pada Tuhan. Kedua, Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan juga India. Ketiga, Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita dalam beberapa hal. Wanita dan pria sama kedudukannya, keduanya memiliki akal untuk berpikir. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. 1. Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Gerakan pembaruan di Indonesia mulai berakar pada permulaan abad 20 yang berkembang selama 4 dasawarsa. Pembaruan Islam di Indonesia tak terlepas dari pengaruh pembaruan yang terjadi di Timur Tengah dan juga Mesir. Organisasi pembaruan pertama yang didirikan di Indonesia adalah Jamiatul Khair pada 15 Juli 1905. Kegiatan organisasi meliputi 2 bidang: pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Umur organisasi ini tidak panjang setelah kedatangan Ahmad Zuhari dan kawan-kawannya sebagai guru di sekolah Jamiatul Khair yang menekankan daya kritik dan pemikiran kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang memperkenalkan ide-ide mengenai persamaan sesama muslim. Ide yang terakhir ini menyebabkan kedudukan para syahid merasa terancam. Benih perpecahan mulai muncul. Akhirnya Ahmad Surkati keluar dari Jamiatul Khair dan merintis berdirinya organisasi Al-Irsyad.
Al-Irsyad sendiri merupakan organisasi Islam yang menekankan pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab, meski anggotanya ada dari non-Arab. Sikap dan tujuan organisasi ini adalah menjalankan dengan sungguh-sungguh agama Islam sebagai ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, memajukan hidup dan kehidupan secara Islam dalam arti kata, luas dan dalam, dan membantu menghidupkan semangat untuk bekerja. Sama di antara berbagai golongan dalam setiap kepentingan bersama, Al-Irsyad berjasa dalam mendirikan banyak lembaga sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat sekolah guru. A. Sarekat Islam berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912. Sarekat Islam tumbuh dari organisasi yang mendahulunya bernama Sarekat Dagang Islam. Pada awalnya organisasi ini lahir karena adanya kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik terutama dengan golongan Cina dan sikap superioritas orang Cina terhadap orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada 1911. Dengan perubahan nama menjadi Sarekat Islam, organisasi ini mengubah haluan menjadi organisasi yang bergerak di bidang politik. Perjuangannya dalam melawan penjajah tidak lagi menggunakan pendekatan kooperatif, tetapi dengan pendekatan non-kooperatif. Sarekat Islam berkeyakinan bahwa agama Islam itu membuka pemikiran tentang persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi negeri. Sarekat Islam tidak mengakui suatu golongan berkuasa di atas golongan lainnya. Segala bentuk penindasan oleh kapitalisme dan kolonialisme harus dihapuskan. B. Persatuan Islam didirikan di Bandung 17 September 1923. Persatuan Islam bertujuan untuk mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, tablik melalui ceramah-ceramah, menerbitkan majalah, brosur, dan buku. Majalah yang menonjol terbitan Persatuan Islam adalah Pembela Islam dan majalah Al-Muslimun yang banyak membahas masalah hukum agama. C. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Organisasi ini mengusahakan umat Islam kembali pada Al-Quran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.